Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video-video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube dan banyak menjangkau orang, dan juga memberikan komentar yang sopan, cerdas, dan terdidik. Dan jangan lupa share ke media teman-teman sehingga video-video dari channel ini pun boleh memberkati banyak orang. Terima kasih karena Tuhanlah yang memberkati kita semua. Bagi kamu umat muslim dimanapun engkau berada, setiap engkau melihat video saya, perhatikan baik-baik. Tujuan kami ingin memberitahukan kepada kamu bahwa Kristus sangat mengasihimu. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan hidupmu dari agama-agama, dari pemahaman-pemahaman dunia. Dia datang untuk menyelamatkan hidupmu, khususnya dari belenggu dosa. Ya. Oh, ini ada Bu Indri yang baru mualaf ya? Mungkin. Silakan Bu Indri. Mungkin bisa mana ya? Tolong dibuka dong kalau sini Bu Indri tuh. Indri siapa tuh? Bu Silakan, Indri. Iya. Yang katanya mualaf, baru mualaf karena kalah debat sama si Erik ya. Mungkin Bang Erik bisa ke sini, bisa yang Kristen di sini bisa dimualafin gitu karena kalah berdebat. Oh, silakan Indri. Ya, selamat pagi semuanya. Oh, Ibu Yuni. Ibu Yuni ya. Oh, Ibu Ibu Yuni. Ini kalau di Islam nama-nama begini, tadi Ibu Yuni, lalu diganti Ibu Indri, itu nggak apa-apa ya Bu Indri ya? Jadi begini, Bro, apa yang saya curiga Indri itu adalah Yuni. Memang iya. Mereka bersandiwara, mereka main sandiwara karena begini ya. Yang awalnya si Indri ini ngakunya SSY. Di sini ada base of dia ngobrol sama ini buktinya ya. WA-nya masih ada. Lalu udah keluar tadi si base tadi. Itu kan dia dengan saya. Jadi saya juga lagi ajarin dia dari aliran SSY. Nah, mereka itu chatting pribadi. Dia tanya, kan satu denom ada kegiatan dalam denom ini, waktu ditanya si Indri ini nggak tahu apa itu. Nah, jadi kecurigaan jelas dia ini bukan SSY atau dia ngaku SSY, itu sebenarnya enggak juga. Kayaknya dia ini adalah Indri dan Indri adalah Yuni. Betul, Sam. Itu masih ada bukti WA-nya itu masih ada. Iya, sama. Ketika ditanya, nah ini ada Pak Billy, sebentar Pak Billy. Ini ada Indri, ada Yuni nih. Tadi Bu Indri coba bersuara lagi, Bu Indri. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Nah, itu Yuni. Ini betul nih. Ini bukan Pak. Ini Ibu Indri Pak. Kalau Ibu Yuni ini nih. Ada dua. Coba Yuni. Coba Yuni. Iya. Bentar, ini sama kayak tolong Muhammadim sama Muhammad nih, sama nih. Muhammadim sama Muhammadim. Sama. Ya, Bu Indri. Jadi Ibu Indri, kenapa begitu kalah berdebat sama Erik? Emang senjatanya apa sih? Enggak kalah berdebat. Ya, Pak Erik bisa menanyakan tentang poligami di perjanjian lama. Dia tunjukkan ayat yang mengatakan melawan poligami di perjanjian lama. Coba kalau Kristen bisa menunjukkan, silakan. Bro, saya sebentar nih saya mau sampaikan yang saya sampaikan tadi bahwa Indri itu bukan SSY yang ngakunya Kristen SSY. Nah, sekarang sudah masuk, saya sudah panggil si best of the best. Ini artinya mereka ini chatting. Nah, jadi ketika dia ditanya tentang kegiatan dalam deno mereka, dia nggak tahu. Jadi kecurigaan saya ini, nah, bagaimana kalau kita saksikan kebenaran ini? Saya tahu. Sebentar sebelum masuk ke situ ya. Jadi Ibu Indri, ketika tahu si Erik menjelaskan poligami di dalam kekristenan, lalu Ibu Indri paham tentang poligami di Islam. Jadi Ibu Indri setuju bahwa Ibu Indri bakalan di poligami, mau gitu ya? Ya, karena nabi-nabi yang dulu kan poligami semua. Oh, jadi Ibu Indri mau di poligami. Oke lah, mantap Ibu Indri. Karena itu Bu Indri jadi mualaf biar bisa di poligami. Iya, nanti anak-anaknya Ibu Indri pun biar dipoligami aja semua. Oke lah. Oke. Poligami bagus kali. Sehat itu poligami. Paling sipilis. Ya. Jadi ya gitu ya, Ibu Indri ya. Itu sih bentar. Jadi begitu ya Ibu Indri ya, karena Ibu Indri mau mualaf karena Ibu Indri setuju mau dipoligami ya. Ya, teman-teman muslim silakan tuh. Siapa yang mengatakan demikian? Itu jangan dipelintir jawabannya. Saya kan nggak pernah. Saya kan bilang nabi-nabi di zaman PL. Oke, sebentar. Mereka poligami. Nabi siapa yang poligami disuruh Tuhan di PL, Bu? Coba. Siapa nabi di dalam Alkitab yang disuruh oleh Tuhan Allah poligami? Siapa?
Kan saya berbicara duluan, jangan bertanya balik bertanya. Iya kan gini-gini, Ibu kan gini-gini. Ibu membangun sebuah argumen bahwa nabi-nabi di PL itu berpoligami. Pertanyaannya sekarang, ada nggak para nabi yang di PL itu berpoligami karena Tuhan yang perintahkan? Ya, dilihat saja ayat-ayatnya. Gini, sepanjang saya membaca Alkitab, tidak ada satu nabi pun yang diperintahkan Tuhan untuk poligami. Semua perbuatan poligami terjadi karena hawa nafsu, karena dosa. Sekarang pertanyaannya, apakah akibat poligami jadi ada hukuman tertentu yang mengatakan bahwa Yud-Heh-Vav-He itu memberikan hukuman untuk poligami? Oke, di dalam Alkitab semua para pelaku poligami selalu diceritakan memiliki masalah internal keluarga yang besar. Contoh, Daud pernah meniduri Batseba secara diam-diam, tetapi kemudian itu bukan poligami, berzina. Loh, berzina dengan poligami sama? Beda. Loh, beda. Sama, berzina. Jadi gini ya, dengarin, Daud, dengarin dulu. Dengarin. Kan itu kan yang dijinahi dia kan menjadi istrinya juga kemudian dibuat. Tapi kemudian berzina kan belum istrinya itu. Ya, kamu lihatlah nanti anak-anak Daud setelah dia meninggal kan terjadi tuh peributan, persaingan untuk kekuasaan. Jadi kalau saya tidak salah, Daud ini dengan siapa? Istri Uria itu beranak siapa? Salomo. Ya Salomo, tapi kan dari istri yang lain ada lagi anaknya. Nah, sekarang kalau itu terjadi akhirnya malah dibunuh di tempat ibadah malah. Nah, sekarang kalau diurut-urut Yesus Kristus itu kan anak dari Bunda Maria. Sebentar, sebentar. Siapa? Kenapa kalian kalau sudah jadi muslim nggak pernah konsentrasi? Ibu Indri jangan kejauhan. Bukan. Nanti kan dibahas ke sana. Kita tuntaskan dulu di PL. Jadi kalian biasakan konsisten satu topik. Di PL. Oke. Masuk di zaman Zakaria itu kan PL. Loh, PL itu. Ini kan saudara Elizabeth Dengarin. Zakaria. PL itu, dengarin. Turunan dari Salomo kan? Oke, dengarin. PL itu dari Kejadian sampai Maliaki. PB itu dari Matius sampai Wahyu. Sekarang kita bahas dulu di PL. Di PL itu siapa yang poligami tidak bermasalah? Coba. Siapa dulu? Siapa yang poligami tidak bermasalah? Saya ingin melihat ini dari poligami itu turun dari Salomo turun. Sekarang di Yesus Kristus. Sebentar. Jangan dulu lari ke situ, nanti aku jawab itu. Coba kita tuntaskan dulu di PL. Di PL itu siapa yang poligami tidak bermasalah? Coba siapa? Oke. Ibu nggak tahu kan? Saya kasih tahu. Sama channel aku Bro Apiang. Oke, saya kasih tahu sama Ibu Indri ya. Semua orang di dalam PL yang melakukan poligami, yang pertama itu bukan perintah Tuhan. Ada di sana proses terjadinya poligami itu karena tipuan seperti Yakob atau karena desakan paksaan seperti Abraham didesak sama istrinya. Tapi bukan perintah Tuhan kepada mereka. Dan tidak ada perilaku poligami itu yang menjadikan keluarga itu akur, tapi selalu tempur. Itu yang pertama, itu yang harus dicatat di PL. Sekarang di PB, Yesus Kristus secara kemanusiaan, dia memang lahir dari keturunan Yehuda. Tetapi ingat Bu Indri, dengar dulu. Tetapi ingat, Maria itu perawan. Benihnya tidak ada campur tangan manusia di sana. Jadi tidak ada benih biologis dari orang-orang yang poligami itu dalam dirinya, tidak ada. Kenapa? Karena dia adalah benih dari Allah. Makanya Maria perawan. Jadi jangan lupakan itu. Jadi kalau kau pikiranmu bahwa Maria hamil karena weak, ya betul yang kau bilang. Tapi faktanya bahwa Maria itu perawan. Dengan perawannya dia, itu menegaskan bahwa benih Yesus yang adalah firman jadi manusia itu tidak dilahirkan konteks manusia seperti kita manusia. Oke, saya pikir sudah jelas. Tetapi begini, ada ayat kan yang menyebutkan bahwa Yesus anak Daud, betul? Loh, udah aku jawabkan tadi. Tuhan memakai silsilah keturunan Daud itu untuk hadirnya Yesus ke dunia ini. Tapi bukan benih biologis dari Daud atau keturunan Daud. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa menggunakan menggunakan silsilah? Kenapa menggunakan silsilah melalui silsilah Daud yang notabene berpoligami dengan istri Uria? Karena Allah berjanji akan menurunkan seorang Mesias dari keturunan wanita, Kejadian 3:15. Janji akan menurunkan seorang Mesias dari keturunan wanita, Kejadian 3:15. Dan keturunan wanita itu diteruskan melalui lagi nanti kepada Nuh.
Dari Nuh diteruskan kepada Abraham. Dari Abraham diteruskan kepada Yehuda. Dari Yehuda lah baru lahirlah yang namanya Mesias. Jadi di situ. Tetapi tidak pernah dikatakan bahwa Mesias itu adalah benih biologis seksual. Makanya Kejadian 3:15 keturunan wanita. Bukan dikatakan keturunan biologis Adam, bukan, tapi keturunan wanita. Itu menegaskan tentang Yesus memang lahir dari seorang wanita yang perawan. Dan itu nanti nubuatan-nubuatan di PL banyak. Oh ya, silakan Bro Ade, silakan Bro Ade. Ini aku mau jelasin poligami itu sumber masalah. Ya, silakan. Bahkan baginda Muhammad pun karena poligami lah bermasalah. Mengapa menghadapi masalah ini? Nih Ibu baca Bu. Oh iya, betul. Nah, lihat Bu. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang ada apa yang halal ini ya? Kira-kira gitulah kurang lebih. Kita lihat asbabun nuzulnya. Ini suatu hari Rasulullah menggauli seorang budak wanita miliknya. Aisyah dan Hafsah itu dua istri itu. Lantas terus-menerus memperbincangkan kejadian tersebut sampai akhirnya Rasulullah menjadikan budak itu bagi diri beliau tidak akan digauli lagi. Allah lalu menurunkan ayat ini. Kalau bagi Muhammad itu monogami nggak akan mungkin bermasalah. Rupanya istri-istri cemburu, harusnya nggak usah perlu cemburu dong. Karena apa? Memang poligami nggak bisa memenuhi keadilan Bu. Nggak ada itu keadilannya. Bagaimana ini sampai turun surat untuk menyelesaikan masalah tahara rumah tangga masuk ke kitab suci. Dan ini berlaku nggak sampai sekarang? Menyetubuhi budak halal, tapi perbudakan haram. Bagaimana itu bisa? Perbudakan haram, tapi nyetubin budak masa halal? Nggak adil dong Bu. Berarti gini Bro Ade, kalau ada budak berarti ada perbudakan dong. Ya harus. Iya, nggak mungkin ada budak tapi nggak ada perbudakan, kan nggak mungkin. Iya, ini kan dihalalkan ya akhirnya budak. Sekarang kan perbudakan dihapus. Nah sekarang bagaimana At-Tahrim? Berlaku nggak? Jadinya? Enggak. Otomatis hilang. Kalau hal ini kuserahkan samamu karena kau kan sarjana At-Tahrim kau. Iya. Ini Bu, kalau Ibu ngeliatin spesifik detailnya di kasurnya Hafsah, bagaimana istri itu nggak sakit? Wajar, itu bukan cemburu, marah. Itu kalau gua mah gua bunuh. Bener nggak Aderion? Bener. Bukan cemburu itu kalau ngeliat WhatsApp. Kita iklan dulu, sabar dulu, minum kopi dulu, iklan dulu. Enggak gini, cemburu itu kalau ngeliat WhatsApp suaminya WhatsAppan sama cewek lain, nah itu cemburu. Ini kalau gini bukan cemburu namanya. Jadi di sini ibu mana? Ibu Indri. Enggak, Piang. Ibu Indri jangan ditutup mic-nya. Ibu Indri kesaksian di sini kan katanya ngerti nih soal poligami ya. Jadi Ibu Indri kan setuju kalau Ibu Indri juga siap diituin. Ini aku tambahin datanya ya bahwa poligami itu keributan. Ini kemarin waktu dijelaskan Bro Duran lebih jelas lagi nih. Terjadi pengelompokan gap, ada blok timur dan blok barat kayak Jerman dulu, kayak Korea ini kulihat nih, Korea Utara dengan Korea Selatan ini. Saling mencela ini, Zainab dengan Aisyah. Karena Zainab ini kan dikawinkan oleh Allah kepada baginda. Aisyah istri yang paling dicintai, yang seringkali dekat dia baginda dapat wahyu. Adu power lah mereka. Gimana ini Ibu Indri? Mana sih nama Ibu Indri tadi nggak ketemu? Apa udah pergi dia? Iya toh? Bu Indri. Jadi Bu, kalau bicara poligami itu Bu, kita bicara data. Baru kita analisa data itu. Apa dampaknya? Apa peristiwa yang terjadi? Jadi bukan hanya poligami. Selesai. Nggak gitu. Poligami itu justru banyak menyiksa anak-anak. Iya loh. Apalagi kalau dia poligami, istrinya di 2 tempat yang berbeda kan. Kasih sayangnya beda-beda. Bapaknya kurang kasih sayang. Akhirnya dapat kasih sayang lah dari orang lain. Terjadilah yang aneh-aneh. Ya, saya ingat nonton waktu kecelakaan pesawat Lion Air ya. Begitu dapat asuransi, itu akhirnya yang enggak sampai kepala yang memberikan uangnya itu kebingungan nih mau kasih yang mana, itu sampai berantem itu. Seingat saya itu waktu kejadian Lion Air ya. Ini lagi jadi Bentar dulu. Jadi ini silakan kalian mau merenungkan. Kalau aku ikut yang ini. Aku ikut yang ini, yang merah ini. Gak mau aku yang ini lagi, karena ini sudah masa lalu. Dosa, ya. Ini masa lalu itu. Sekarang kalian mikir aja sendiri. Yang mana mau kalian pilih? Keputusan ada di tangan kalian sendiri. Selamat datang di kebenaran. Yesus menikah, monogami gitu Pak Erwin. Oh, Yesus yang kamu yakini, Yesus yang dalam Alkitab nggak menikah. Bang Erwin, mana buktinya Yesus memberitakan kira-kira ada nggak? Kurang jelas suaramu. Ayat mana ayat Yesus namanya monogami. Oke. Kira-kira harus satu istri gitu. Ada. Bukan nama saya. Oke. Silakan. Oke, kita harus satu istri ya. Jadi kalimatnya tidak seperti kalimat yang kamu mau ya. Ya harus gitu dong. Ya kalau kayak gitu nggak usah kau belajar Alkitab lah. Mana buktinya? Kalau kalimatnya seperti kalau kalimat dengarkan. Jadi gini, orang Kristen itu orang cerdas, nggak harus dimemei lagi, lihat ya. Harus satu istri ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1.
Karena itu apa yang ini sudah jelas. Kami orang Kristen yang cerdas membaca ini udah ngerti. Ya. Coba menurut itu kan perkataan Petrus. Saya mau maunya perkataan Yesus saja dulu. Kau punya telinga, punya mata, nggak kau gunakan. Ini tulisan Pak Matius, ini perkataan Yesus. Oh, Matius ya. Oh. Merah, bro. Bro Tiger merah itu tulisannya. Gimana sih? Merah. Oh, ya. Udah? Ya. Jadi begini. Kalau saya menelaah ya, itu tidak memerintahkan satu, melainkan satu. Ya makanya saya bilang dua bisa menjadikan satu. Iya, kalau dua menjadi satu toh, bukan tiga, bukan empat toh. Tiga menjadi satu, dijadikan satu daging. Ayo. Kalau lu botak. Ayo. Ini. Tadi kau minta. Enggak menelaah bahasa Indonesia itu. Aku mau jawab, Oh ya, silakan Bu Sofi, silakan. Silakan Bu Sofi. Ya. Kan belum lihat, saya tanya itu. Tuan rumah yang setelah saya sudah mengatakan berkali-kali, selama kalian tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, kalian berada dalam kebloonan abadi. Apa yang disebut Yesus ini adalah Kejadian 2 ayat 24 yang kita sebut dengan the original of marriage, asal muasal perkawinan. Jadi kitab itu dari semua Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tulang pondasinya, tulang dasarnya adalah kitab Taurat. Semua merujuk pada kitab Taurat. Dari kelima kitab Taurat, tulang punggungnya, pondasi dasarnya adalah kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu menceritakan asal-usul manusia, asal-usul penciptaan alam semesta, asal-usul dosa, asal-usul perkawinan, asal-usul tatanan kenegaraan, dan semua yang kita sebut dengan Genesis atau the beginning. Untuk Anda bisa memahami Matius, Markus, Lukas, sampai kitab Wahyu, kalian harus mulai yang namanya kitab Kejadian itu harus hafal di luar kepala. Karena itu adalah pondasi dasar kitab suci kita. Karena kalian kehilangan pondasi dasar ini, makanya kalian tidak mengerti arti misteri dari perkawinan. Ya, kalian tidak mengerti namanya arti misteri perkawinan. Karena di dalam Islam, perkawinan itu adalah akad atau jual beli vagina. Yang mana pengantin perempuan tidak perlu berada di situ, tetapi hanya ayah mempelai perempuan dan laki-laki itu melakukan mahar jual beli, lu jual gua beli. Dan itu bukanlah asal muasal perkawinan yang diciptakan Tuhan, institusi perkawinan di dalam Alkitab kita. Karena kalian menolak kitab Taurat Musa, maka kalian jadinya begitu. Ya, kalian tidak mengerti apa itu perkawinan dan misteri daripada kudusnya perkawinan. Bu Sofi, aku mau tanya Bu Sofi. Tulang rusuk laki-laki yang diambil oleh Allah ketika menciptakan Hawa itu 3 atau 4 atau 1, Bu? Iya, apalagi 13, apalagi 30 seperti Nabi. Oh, coba Hiro, coba hitung dulu tulang rusukmu yang diambil berapa? 3 atau 4? Atau 2 atau 1? Kau belajar kedokteran dulu. Perbedaan tulang rusuk kiri dan kanan itu 3, 4, atau 1? Kau hitung dulu tulang rusukmu. Kurang nggak 4? Kalau tulang rusukmu di sebelah kurang 4, baru kau punya istri boleh 4. Ya, Pak Hiro suka, Pak Hiro. Kau hitung dulu, kau hitung. Oke, lanjut teman-teman ya. Aku ada kerjaan sebentar. Apa bedanya istri sama gundik? Bedanya istri sama gundik apa? Pertanyaan kamu itu apa sih maksudnya? Ya, pahami dulu. Istri sama gundik itu apa bedanya? Kenapa itu? Ya, kan di Daud memiliki ratusan istri dan ratusan gundik. Saya mau nanya, istri sama gundik itu apa bedanya? Sebenarnya itu nggak tahu beda amat. Ya. Kalau beda amat. Gundik juga istri juga gundik. Gundik itu selir itu pelayan. Masa kau kata itu kau tanya? Oh, gundik itu pelayan. Istri itu nggak pelayan juga? Ya beda lah pelayannya. Kau pun aneh. Sekarang aku tanya sudah. Menurutmu apa? Enggak menurutmu apa? Kalau Daud memiliki ratusan istri, dia menikah atau enggak? Kalau dia memiliki ratusan istri, dia menikah atau enggak? Bapak Hiro pernah berpikir enggak mengenai kerajaan? Ya, kerajaan. Nah, dulu itu di kerajaan itu tahu nggak kalau raja itu punya satu istri, satu ratu doang? Ya, satu doang. Ratunya satu kan? Ya. Nah, selir sama ratu beda nggak? Hah? Selir sama ratu beda nggak? Ya, sekarang saya begini, Daud itu raja atau enggak? Dengar dulu, selir sama ratu itu beda apa enggak? Ya beda. Saya mau nanya. Daud itu raja enggak? Daud itu raja enggak? Bapak Hiro, tanya dulu. bedanya sama ratu apa? Kan tadi katanya beda. Iya. Ya, coba ngajarin kita lah dulu di sini. Anggap aja kita bego-bego. Sekarang bedanya. Aku kan mau nanya di Bible kalian. Kan orang Kristen di sini. Jadi saya mau nanya. Saya ngasih tahu. Daud itu raja enggak?
Bedanya. Daud itu raja enggak? Nah, Saya ngasih tahu. Daud itu raja enggak? Bedanya. Daud itu raja enggak? Loh, Iya, Daud raja, Pak. Raja. Raja. Berarti istrinya banyak ratu dong. Kan si Daud itu kan memiliki ratusan istri. Berarti dia punya ratusan Namanya ratu. kerajaan itu hanya punya satu ratu. Di situ jawab. Siapa bilang? Tadi kalian mengatakan Daud itu raja. Tiba-tiba ya, satu ratu. Orang Pak Hiro kok mau dijilat ludah sendiri sih Pak Hiro? Kok jadi Siapa mau jualan ludah sendiri? Kalian mengatakan. Tadi Bapak Sebentar yang dulu. bilang kalau Oke. itu hanya ada satu ratu. Bapak Hiro Iya. lihat ludahnya sendiri. Udah baru dilepel loh. Baru Bapak lepel. Kalian nanti kalau aku mengatakan lebih dari satu kalian marah-marah. Makanya aku nanya, Daud itu raja atau enggak? Enggak itu bukan perintah Tuhan. Itu bukan perintah Tuhan. Ya, bentar dulu. Dia tahu bahwa raja Ratusan istri itu menikah. banyak. Oh, emang King Jong Un juga nggak menikahi selir-selirnya. Saya tanya. Gak usah bawa-bawa Kim Jong Un. Kim Jong Un itu presiden. Bedakan presiden sama raja. Macam mana ya nih? Yang satu nggak tahu bedakan presiden sama raja. Raja itu apa hubungannya? Analoginya lain lagi. Sekarang begini, ini juga analogi kalian udah lain. Tadi kalian mengatakan, kalian bertanya sama saya, satu raja satu istri, oke lah. Di dalam kisah kerajaan dulu, raja satu ratu, ya kan? Nah, saya mau nanya, Daud itu raja atau bukan? Kalian mengatakan raja. Berarti si Daud memiliki ratusan ratu. Apa bedanya ratu sama istri? Ayo. Sekarang kan bilang tadi Daud raja. Iya, tadi kan mengatakan kita mau istrinya banyak. Apakah semuanya istri itu menyatakan semuanya ratu? Nah, sekarang begini, Bu Michelle. Ya, Bu Michelle. Sekarang begini, Bu Michelle. Istri-istri Daud itu rupanya nggak ratu rupanya. Kan Daud itu kan raja. Ratu itu apa sih? Ratu itu adalah istri dari raja. Masa Anda bilang mengatakan ratusan istri Daud nggak bisa dijadikan ratu? Udah, Hiro. Maksud kamu apa ini? Pertanyaan kamu apa? Tak Bu. Nah, itu jawaban yang pertama. Pertanyaan apa? Jawabannya maksudnya apa? Ayat Bible. Kami menyuruh tunggu sebentar. Dulu. Pertanyaan kedua, mana ayat Bible? Ya, mana ayat Bible? Poligami itu adalah hal-hal yang berzina. Mana dari Kejadian sampai Wahyu saya minta. Poligami itu sesuatu jis, karena kami sudah mengatakan asal mana ayatnya? Mana ayatnya poligami itu berzina? Kamu diam dulu. Kamu mau jawaban apa kamu mau ngoceh? Silakan Bu, silakan. Pak Heru tolong kalau dijawab pakai kalau dijawab nih sama teman-teman apologet Kristen, coba pakai kuping, jangan pakai mulut. Ya, jangan pakai mulut lah kalau mendengarkan. Di mana-mana juga kalau ini pakai kuping ya. Ya silakan. Tadi udah dijelasin kok sama Pak Erben ayatnya dan firmannya. Perkawinan di dalam Alkitab kita itu merupakan satu simbol antara hubungan Tuhan dengan manusia. Makanya di dalam kitab Hosea Tuhan berkata, aku ini suamimu. Dan Yesus itu diibaratkan sebagai mempelai laki-laki kita yang akan menjemput kedatangan Tuhan, itu menjemput kita sebagai mempelai perempuannya. Jadi perkawinan di dalam kita yang akan menjemput kedatangan Tuhan. Ada feedback, tolong dimatiin. Ya silakan Bu. Desain atau rencana Tuhan untuk perkawinan. Kalau kita mau mengenal Tuhannya Israel yang ada di dalam Alkitab itu ada di Kejadian 2:24. Dia hanya menciptakan satu orang penolong, Eser Kenegdo, untuk Adam supaya keduanya menjadi satu daging. Itu ada tujuan dan ada maksudnya. Tuhan tidak pernah menciptakan seperti yang kau katakan banyak-banyak perempuan. Ya, 72 bidadari berdada montok, bervagina rapat. Itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran bidat-bidat penyesat ya. Yang kalian ikuti itu ajaran bidat penyesat ya. Bukan hanya 4 di bumi udah berzina di hadapan Tuhan. Ini dengan 72. Itu ajaran apa itu? Ya? Yang masuk ke surga syaratnya adalah berpayudara besar dan bulat kencang, bervagina rapat dan penis tidak gemuk. Pak Mikir jangan dipotong dulu penjelasannya. Saya ketawa doang. Itu bukanlah tujuan seks dan tujuan pernikahan. Tuhan menciptakan seks itu untuk procreation, untuk menjadi suatu supaya kita tahu apa itu artinya keintiman dengan Tuhan. Paulus mengatakan di dalam hubungan aku ingin kamu mengetahui satu misteri, yaitu di dalam misteri perkawinan, di dalam suami istri itu adalah lambang satu simbol hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Benar apa enggak teman-teman? Betul banget. Betul banget. Itu yang kalian tidak ketahui karena kalian tidak menerima kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Makanya on permanen. Contohnya nih Abraham ya, mengambil si Hagar budaknya, menghasilkan keturunan Ismail yang kalian akui. Sampai sudah 1400 tahun bikin biang kerok jadi masalah kayak kalian. Akibat poligami. Oh, anak-anak hasil perbudakan poligami ini bikin problem. Galatia 4 menyatakan anak-anak keturunan Ismail, anak-anak secara jasmani selalu menganiaya anak-anak keturunan Ishak
yang secara rohani dari Israel. Sampai sekarang akibatnya masih kita rasakan akibat poligaminya Abraham. Biang kerek bikin problem kayak kalian. Seandainya waktu itu Abraham menolak saran Sarah untuk mengambil Hagar dan dia menunggu janji Tuhan, nggak ada masalah kayak kalian di sini nih. Makanya kalian tuh ibu anak-anaknya diusir kalian itu. Itu yang namanya kehilangan kasih Bapak. Makanya kalian sampai sekarang keturunannya Ismail yang mengaku mengambil roh daripada Ismail, ini kehilangan kasih Bapak, kalian tidak bisa panggil Allah sebagai Bapak. Karena spiritnya adalah roh penolakan. Kalian itu ditolak, Ismail itu dibuang. Pada waktu dia kira-kira umurnya masih 13 tahun itu dibuang sama ibunya. Itu adalah roh penolakan. Itulah sebabnya kalian sampai sekarang merindukan yang namanya kasih Bapak, kalian tidak bisa panggil Allah sebagai Bapak. Itu roh yang kalian warisi daripada Ismail. Yang Islam sabar ya, nanti ketika Bu Sophie sedang menjelaskan, sengaja saya mute ya, supaya kalian mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Ibu Sophie. Tapi bisa kalian tanggapi nanti yang Islam yang ada di Zoom ya. Lihat Galatia 4. Galatia 4 ayat 4 menyatakan dengan jelas keturunan Hagar dari Ismail. Kalian selalu menganiaya karena kalian itu bukan anak perjanjian tapi anak yang dilahirkan dari hawa nafsu, yang tidak sabar karena Abraham tidak sabar menunggu janji Allah akan Ishak. Sampai sekarang nih bikin problem kalian. Ya terbukti ya, poligami bikin masalah. Sampai sekarang kita melihat kalian bikin problem di mana-mana. Tuhan mengatakan kalian keledai liar. Ismail adalah seorang keledai liar yang kakinya menendang, tangannya akan diulurkan. Ismail seperti keledai liar yang tangannya menentang semua saudara-saudaranya, yang suka peperangan dan suka bikin heboh, bikin rusuh kalian. Sampai saat ini terbukti. Oke Bu, kita tanggapan Muslim Bu ya. Tadi siapa siapa tuh tadi? Masih ada nggak? Bentar saya cari namanya nih. Oh nggak ada deh Kak. Oh ini ada masih. Oke Pak, silakan Pak sebentar Pak ya. Mungkin yang co-host bisa bantuin buka mute-nya nih. Oke Pak. Ya silakan Pak tanggapin Pak ya. Jangan istilahnya nggak ini. Silakan Pak. Ya, makanya saya nanya, si Sofiati tidak menjawab dalil mana poligami itu adalah bagian dari hal yang zina. Itu yang poligami itu perzinahan dan kenajisan di hadapan Allah. Mana dalilnya? Lo tadi sudah jelaskan 2 ayat 4 Tuhan tidak pernah menciptakan poligami. Buka. Tidak pernah di dalam Alkitab Tuhan menyuruh kamu nikahilah 2 dan 4 dan seterusnya dan 9. Berarti kalau tidak ada perintah. Apalagi ada nabi yang diberi hak istimewa boleh menikah lebih dari 4 kayak nabimu. Ya udah buka dulu ayatnya. Yang jelas. Tuhan tidak itu di dalam Alkitab kita. Tuhan menciptakan institusi pernikahan itu 1 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Titik, nggak pakai koma. Ya, mana ayatnya? Tuh baca Pak. Tiba-tiba datang, tahu nggak? Datang Tuhan abad ke-7 Mekah mengatakan boleh mengambil istri 2, 4 dan seterusnya. Ya. Tapi di ayat itu tidak ada. Sudah berbohong, menyesatkan, menentang hukum Taurat Musa. Oke. Di situ tidak ada mengatakan poligami itu adalah bagian dari zina di situ. Di situ kita juga janganlah mempunyai banyak istri. Poligami persinahan. Banyak itu dalam hal langkah berapa? Kamu keturunan Ismail bikin rusuh di mana-mana. Itu sudah bukti bahwa poligami itu selalu biang kerok. Sophie. Yang saya pertanyakan, di mana poligami itu adalah suatu hal yang berzina, mana dia? Poligami itu berzina karena Tuhan mana buktinya? Itu Pak Hiro baca di layar Pak Hiro. Aduh. Oke, jadi saya baca nih. Juga janganlah mempunyai banyak istri. Kira-kira dari angka 1 sampai 4 itu termasuk banyak atau sedikit? Pak Hiro belajar angka 1, lebih dari 1 itu banyak atau tidak? Ini adalah satu hukum untuk raja yang pada waktu itu diberikan Allah yang meminta raya. Tetapi berlaku bagi Israel. Di kitab Maleakhi dikatakan janganlah kamu tidak setia kepada istri masa mudamu. Arti apalagi datang menantunya, kelihatan menantunya Andres, kemudian turunlah ayat boleh menikahi menantunya. Itu tidak ada, itu melanggar hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini akan milik sesama manusia. Yang saya tanyakan, di mana poligami itu adalah suatu perbuatan yang zina yang tertulis dalam dari Kejadian sampai Maleakhi. Ini Ibu Sophie tak bacakan. Janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan dengar, supaya hatinya jangan menyimpang. Kalau banyak istri berarti menyimpang. Kan sudah dikatakan janganlah. Oh, jangan mencuri, boleh mencuri. Ini hanya untuk raja. Ini hanya untuk raja. Jangan mencuri, boleh merampok. Oke. Ayat ini hanya untuk raja kan?
Iya, Ini tuh raja kan? Berarti Daud raja atau enggak? Bisa dimengerti nggak ayat ini? Ngerti kan? Ya, saya bisa mengerti. Karena Sofyan katakan ayat itu raja kan? Oke, ya. Oke. Setuju ya. Ayat ini tuh raja kan? Tidak pernah mengubah adat istiadat Israel pada waktu itu. Pada waktu zaman raja-raja berperang, Tuhan nggak ngomong, kamu jangan berperang, ini ada PBB, United Nations. Nggak ada. Jadi Tuhan itu masuk di dalam ruang waktu dan sejarah. Dia mengerti sekali apa yang bangsa Israel alami pada waktu itu. Oke, Bu Sofi. Nggak, biar supaya nggak sekarang gampang itu. Ayat itu tadi. Bentar, Bu Sofi, aku sebentar dulu. Bentar dulu. Saya ngomong sedikit baru Anda jawab banyak-banyak. Itu ayat itu untuk raja kan? Ya. Oke, baik. Daud itu raja atau enggak? Ayo. Tapi udah dibilang raja, Pak. Oke, raja. Ya, terus. Raja, oke. Terus. Ya, raja. Daud itu tukang cilok. Jangan. Ya. Masa silsilah Yesus kamu hina-hina, Sofi? Nggak boleh begitu. Terus, Pak. Apa, Pak? Ya, cepat. Hina Daud. Oke, baik. Ya, biar buka otakmu. Ya, ayo. Daud itu tukang cilok. Kalau yang ngomong raja siapa? Daud itu tukang cilok. Kamu jadi Anda mengakui Daud itu raja? Daud itu tukang cilok. Oh, berarti Anda nggak mengakui Daud itu raja ya? Jawablah orang bodoh sesuai kebodohan dari aja. Ayo, Pak, ya. Ayo, lanjut. Oke, situ tulis, juga jangan lihat banyak istri supaya hatinya jangan berlimpah perak. Oh, janganlah ya kumpulkan terlalu banyak. Sekarang ayat ini, sekarang saya mau bertanya dulu. Ayat ini memang untuk raja kan? Di Ulangan pasal 17 ayat 1. Setuju ya? Iya, Pak. Oke, setuju. Tadi ada saudara-saudara kalian itu mengatakan makanya ceramahnya ini ceritakan kau nangis kau. Udah slow dulu dong, Mbak. Lah iya cepat. Makanya domba ini lawan pula saya. Kan banyak kali intronya. Sekarang ginilah, ya, banyak istri itu dalam angka berapa menurut kalian aja lagi? Gini Pak, Bapak. Lanjut. Lebih dari satu. Itu 2 orang termasuk banyak atau enggak? Banyak. Karena lebih dari 1. Itu Bapak belajar matematika kan? Banyak. Ya. Banyak ya. Iya, itu Bapak dulu banyak. Sangat apa ya? Di bahasa Indonesia intro banyak kali. Oke, tadi kalian mengatakan Daud itu berzina kepada istri-istrinya, kepada Urea. Ya ke siapa lah. Nah, saya pernah berdialog ya, seorang pendeta. Ya, pendeta mengatakan kalau Daud berzina pasti keturunannya berzina kan? Hasil dari zina-zina kan? Kalau bukti begitu, Bapak nggak ada yang bisa menyaksikan. Jadi kalau saya bilang Bapak pendusta, bisa Bapak berhadapan dengan domba sekarang. Yesus silsilah dari Daud kan? Ya, Daud dari istri siapa? Yesus itu silsilah Daud dari istri siapa? Ya, terus kenapa dengan silsilahnya terus? Itu dari istri siapa? Yesus itu. Bentar dulu. Sampai mana ngomong? Yesus kan punya silsilah Daud. Bentar dulu. Yesus punya silsilah Daud. Ya kan? Setuju ya? Nah, Yesus itu dari silsilah siapa? Daud istrinya siapa gitu? Sehingga terus kenapa? Yesus. Ya, yang terus kenapa? Ya, siapa aku enggak tahu siapa. Kalau aku tahu ngapain aku nanya? Aneh. Jadi masih silsilah dong, Pak. Aku sih poligami aja. Ini poligami kok. Ini kan bahas poligami juga. Ini kan hubungan dengan poligami. Iya. Ini nempelin dulu. Ayat ini nempelin nanti. Coba lanjut. Ya, saya mau nanya. Silsilah Yesus di dalam Matius pasal 1 ayat 1 inilah anak Daud, anak Ishak, anak Abraham, ya kan? Betul ya? Ya, ngomong terus. Yesus ini muncul dari istri Daud yang bernama siapa gitu? Ada yang tahu nggak? Istri Daud kan ratusan itu. Nggak tahu Pak, lupa saya. Coba siapa Pak? Lupa. Kalau bapaknya Daud itu nggak poligami Pak. Oh bapaknya Daud sih. Kalau lari ke bapak Daud. Kan silsilah Daud kan. Coba buka di Matius pasal 1 ayat 1. Yang pertama anak Daud kan. Anak Daud kan. Oke. Ya. Poligami. Itu silsilah Yesus itu dari istri nama Daud itu siapa? Dari keturunan istri mana dia? Bapak kan sudah baca Matius, kok tanya-tanya? Siapa? Siapa namanya? Kan bisa baca di Matius. Kan bisa dibaca itu. Oke, coba.
Coba Fokus ke poligami aja, Pak. Muter lihat ini ayat ya, dengar ya, aku bicara sebentar ya. Ini ngemplang Nabi. Kenapa aku katakan? Raja diperintahkan oleh Tuhan untuk beristri satu. Ya, dia mau melemparkan kepada rakyat-rakyat Israel bagaimana mereka yang menikahi dua. Raja aja dilarang, apalagi rakyatnya. Satu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Sebenarnya kalau dia baginda, dia hanya punya satu. Ya, dan yang lain harus satu. Dia lebih banyak daripada yang lain. Ini ngemplang ini, bro. Paham gak lo? Kenapa diem? Ya, paham, Nabi dikhususkan menikahi istri banyak, tapi yang lain pengikutnya hanya 4. Di sini raja diperintahkan 1, apalagi rakyatnya. Nah kalau rakyatnya diperintahkan 1 terus mereka poligami, apa urusannya? Perintah tetap perintah, ajaran tetap ajaran. Siapa yang menyeleweng? Dalam Alkitab itu berbeda dengan Tuhanmu yang negeri Mekah itu. Ya. Saya udah kena kepeleng ya. Mampus. Saya minta 3 menit. 3 menit saya minta. Oke. Jadi begini. Di dalam perjanjian baru tidak ada praktik poligami. Itu di zaman Yesus itu tidak ada. Tetapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana efek-efek dari poligami di dalam Hakim-Hakim 9 dan Hakim-Hakim 11. Yaitu di mana anak-anak Gideon membunuh anak-anak gundik dari Gideon itu membunuh anaknya Gideon. Itu satu case. Yang kedua saya mau juga angkat tentang kasus daripada anak-anak Daud juga istrinya saling membunuh. Itu Daud itu. Yang ketiga Salomo juga sangat menderita dari berpoligami. Yang mempunyai 700 istri, 300 gundik. Harus membayar mahal praktek poligaminya. Jadi poligami itu tidak direstui Allah. Semua yang berpoligami ada efek jerahnya. Tidak ada yang mulus. Dan terbukti sekarang pertanyaan saya mau tanya. Muhammad berpoligami. Di mana keturunan Muhammad? Di mana keturunan Muhammad? Anak laki-laki yang terberkati. Di mana? Di mana? Di mana anak Muhammad? Apakah keturunan Muhammad ini terberkati? Terbukti anaknya nggak ada, anak laki-lakinya nggak ada. Di mana anak laki-lakinya Muhammad? Sama seperti case-nya nabi-nabi terdahulu berpoligami. Kacau keluarganya. Sekarang saya tanya, di mana anak laki-laki daripada Muhammad? Apa kalian nggak berpikir efek daripada poligami? Ayo jawab. Buka Pak Hero, itunya Pak Hero. Mungkin Oh jadi, oke. Jadi Yesus itu nggak diberkati lah ya. Setuju ya? Apakah Yesus berpoligami? Apakah Yesus menikah? Kan Anda bertanya, di mana keturunan Nabi Muhammad itu diberkati? Kan Anda mengatakan poligami itu keturunannya nggak akan diberkati kan? Setuju ya? Yesus tidak menikah. Oke. Sekarang begini. Anda nggak usah bawa Yesus itu menikah atau enggak. Yesus ini kan keturunan Daud. Daud itu kan berpoligami. Yesus itu nggak diberkati rupanya. Semua tindakan berpoligami ada efek jerahnya. Karena dia tidak tersentuh dosa. Nama saya kan? Mental nama saya. Bukan, ini orang. Hero. Kau tahu nggak bahwa Yesus itu keturunan perawan wanita. Tidak ada di sana benih biologis manusia. Tadi saya sudah jelaskan. Kau dengar atau gimana sih? Ibu Sophie udah ngomongkan tadi. Jadi Yesus jangan kau samakan dengan dirimu. Kalau kau hasil poligami, hasil zina, kau usah kau sama-samakan dengan Yesus. Nikmati aja dirimu sendiri. Terbukti kan Muhammad keturunannya biologis nggak ada? Ada keturunan biologisnya Muhammad. Coba di mana? Apakah poligami terberkati? Tidak sama sekali. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, memberikan like dan juga komen dan share. Dan kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Pernahkah kau coba mengarungi lautan luas yang tak terjaga, seperti aku mendaki Golgota, bersimbah peluh bercampur darah. Semuanya aku perbuat bagimu, sebab aku sangat mengasihimu. Sekarang ku beri kuasa
sampaikan berita kasih-Ku. Banyak jiwa dalam kegelapan, berikan terang kepadanya. Jangan takut dan janganlah ragu, Ku sertamu sampai akhir zaman. Kini Ku datang dalam hatimu, ingin Ku bertanya kepadamu, apakah Kau mengasihiku lebih dari segalanya? Banyak jiwa dalam kegelapan, berikan terang kepadanya. Jangan takut dan janganlah ragu, Ku sertamu sampai akhir zaman. Kini Ku datang dalam hatimu, ingin Ku bertanya kepadamu, apakah Kau mengasihiku lebih dari segalanya? Apakah Kau mengasihiku lebih dari segalanya? Pujian ini memberikan kepada kita satu gambaran bahwa ketika Yesus naik ke Kalvari, Dia disalibkan, Dia pengen kita juga memberitakan tentang kasih-Nya kepada orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Kegelapan karena dosa. Karena tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan hutang dosa selain daripada Yesus sendiri. Bagikan firman Tuhan kepada orang banyak. Bagikan dan kuatkan orang-orang Kristen yang kehilangan pengharapan. Karena Dia sangat mengasihi kita semua. Amin.